Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Aziz. Di video kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi yang membahas tentang Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pemilihan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan perluasan wilayah yang terjadi pada masa kekhalifahan tersebut. Yang pertama, proses pemilihan Utsman bin Affan. Utsman masuk dalam salah satu anggota majelis Dewan Syuro yang dibentuk Khalifah Umar bin Khattab setelah Umar menyatakan tidak bisa bertugas maksimal akibat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Keenam anggota tersebut juga sekaligus dipilih Khalifah Umar bin Khattab sebagai calon yang pantas menjadi pemimpin. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awan, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka diberi kewenangan penuh untuk memilih dan dipilih sebagai khalifah menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Majelis ini disebut Majelis Ahlil Halli wal Aqli. Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Tak lama kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Sepeninggal Umar, Dewan Syuro mulai bersidang menentukan pengganti Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan alot hingga berlangsung 3 hari lamanya. Hingga akhirnya mengerucut kepada 2 calon, yakni Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan atas dasar usia lebih senior, akhirnya Utsman bin Affan yang kala itu berusia 70 tahun ditetapkan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Dzulhijjah pada bulan Muharram 24 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya. Dari catatan sejarah, masa kekhalifahan Utsman tercatat paling lama, yakni 11 tahun 11 bulan dan 17 hari, hampir 12 tahun. Selanjutnya, perluasan wilayah yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Di bawah pimpinan Khalifah Utsman, perluasan wilayah daerah-daerah strategis sudah dibebaskan seperti Mesir dan Irak. Terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer terencana. Bahkan wilayah Islam menjangkau ke perbatasan Aljazair meliputi Barqah dan Tripoli sampai Tunisia. Di sebelah utara meliputi Aleppo dan sebagian Asia Kecil. Di timur laut sampai Transoksiana dan seluruh Persia serta Balukistan yang sekarang Pakistan, serta Kabul Afghanistan dan Ghazni. Khalifah Utsman bin Affan juga berhasil membentuk armada dan angkatan laut yang kuat dan berhasil menghalau serangan musuh Bizantium Romawi Timur di Laut Tengah. Peristiwa ini menjadi kemenangan pertama bagi Muslim dan pertempuran di lautan, sehingga wilayah Islam kala itu cukup luas, mulai Jazirah Arab sendiri hingga Pakistan di wilayah timur dan Aljazair Afrika Utara di wilayah barat dan sebagian Romawi di wilayah utara. Selanjutnya, proses pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat langsung bermusyawarah. Di antara yang ikut adalah sahabat senior seperti Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan lain-lain. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Selain dianggap lebih senior, Ali merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sementara keadaan semakin kacau, fitnah terus bermunculan setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan tentu kondisinya semakin mengkhawatirkan, sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan.
Maka para sahabat Nabi terus mendesak Ali agar bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaannya lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia demi menyelamatkan umat dan dibaiat menjadi khalifah pada hari Jumat tanggal 25 Dzulhijjah 35 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Juli tahun 656 Masehi. Setelah baiat terlaksana, Ali berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Karena itu lakukanlah kebaikan dan tinggalkan keburukan, pesan Ali dalam pidatonya. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh gejolak dipicu konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahan Ali. Masa pemerintahan Ali hanya dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Selanjutnya perluasan wilayah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Selama Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin, tidak memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah sebagaimana Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Karena selama menjabat, Ali disibukkan menghadapi masalah-masalah berat dan kondisi dalam negeri yang lagi situasinya tidak kondusif, yaitu perang di antara kaum muslimin, mengurus masalah-masalah dalam negeri, dan memadamkan api fitnah yang marak terjadi pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Meski begitu, pemerintahan Ali bin Abi Thalib tetap berhasil mempertahankan wilayah-wilayah taklukan umat Islam. Gejolak terus terjadi hingga terjadi perang saudara, yakni Perang Jamal dan Perang Siffin. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun akhirnya dibunuh pada saat menjadi imam sholat subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah. Tubuh Ali bin Abi Thalib ditikam oleh orang Khawarij, Ibnu Muljam. Padahal Ibnu Muljam dikenal sebagai orang yang taat beribadah, rajin sholat, rajin puasa, dan bahkan hafal Al-Quran. Akan tetapi di akhir hidupnya dia menjadi seorang pembunuh. Khalifah Ali tidak langsung meninggal dan baru mengembuskan nafas terakhirnya 3 hari berikutnya pada tahun 20 Ramadan 40 Hijriah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun sehingga menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan.